Perkenankan kami berbagi 8 kesalahan dalam sholat. Yang pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu, berdirilah menghadap kiblat. Berdirilah dengan tegak dan tenang. Lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu, rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu. Lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu, sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah lagi sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu, duduklah dengan tenang dan lakukan seperti itu dalam semua sholatmu. Yang kedua, melakukan gerakan terlalu berlebihan. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak. 2. Tidak ada kebutuhan. 3. Berturut-turut, artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak lagi 3 kali juga di rakaat 3, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi, tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaat. Dan hal ini tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, mendahului atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan bahwa imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kita ruku setelah dia ruku dan kita sujud setelah dia sujud, tanpa mendahuluinya. Bahkan Rasulullah SAW memberi ancaman berat bagi mereka yang mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah wajah mereka seperti wajah keledai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hendaknya orang yang mengangkat tangannya sebelum imam dia merasa takut, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. Yang pertama, mendahului imam. Yang kedua, membarengi imam. Yang ketiga, tertinggal terlalu jauh. Dan yang terakhir, mengikuti imam. Mendahului imam dan membarengi imam dan tertinggal terlalu jauh itu sangat terlarang dan dosa besar. Dan yang paling benar adalah mengikuti imam. Hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kami dahulu sholat di belakang Nabi SAW. Apabila Nabi mengatakan Sami'allahu liman hamidah, maka tidak ada seseorang pun di antara kami yang menyodongkan punggungnya sampai Nabi SAW meletakkan dahinya di tanah. Keempat, melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan di tanah ketika sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau bersyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Yang kelima, meletakkan siku di alas ketika sujud. Ini adalah posisi yang salah. Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai binatang ketika sholat, termasuk diantaranya menyerupai anjing ketika sujud. Bentuknya adalah meletakkan siku di lantai ketika sujud. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini melalui sabdanya, lakukanlah sujud dengan sempurna dan jangan membentangkan sikunya sebagaimana anjing yang sedang duduk. Keenam, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang celana bagian belakangnya terbuka, sehingga terbuka auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Dan bagian dari menggunakan perhiasan di masjid adalah memakai pakaian yang menutup seluruh aurat. Dan jika ada orang yang merasa auratnya terbuka, dia harus segera menutupnya agar sholatnya tetap sah. Asy-Syirazi
salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan jika bajunya diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian langsung dia tutup kembali, maka salatnya tidak batal. Yang ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Jadi, siapapun yang tidak melakukannya, maka sholatnya akan batal. Di antara syaratnya takbiratul ihram harus dilakukan dengan posisi berdiri. Sebagian orang ketika menyusul imam, dia membaca takbiratul ihram sambil bergerak turun. Ini tidak disebut takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskan untuk berdiri dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Yang kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud. Dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud dan tidak melihat ke arah lain. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya, terus mengarahkan tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu semangat dalam menyempurnakan sholat. Yuk, perbaiki sholat kita mulai hari ini. Jangan lupa share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.